Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Visual untuk menyampaikan sambutan. Ada Pater Manusaho, Pater Boli, dan Pater Felina. Pak dosen Prodi Cafe, dan yang saya kasihi para mahasiswa, mahasiswi dari Prodi dan juga dari Prodi Filsafat yang sempat hadir. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua untuk menghadiri seminar ini. Sebenarnya kita selenggarakan di prodi-prodi di IFTK dan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM kita, jadi baik dosen maupun para mahasiswa. Saya bersama sekretaris sepakat memilih misi itu sebagai pembawa materi pertama dari seminar-seminar yang direncanakan Prodi Cafe, karena ini Jessica adalah dosen yang basicnya memang di cafe. Jadi kita mulai dengan misi. Jadi selamat memulai, selamat melaksanakan seminar ini. Sekian terima kasih. Selamat pagi Pater, selamat pagi para dosen, selamat pagi teman-teman semua. Ulang. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, kita mundur 1,5 jam dari waktu yang harus kita mulai jam 8.30, kita mulai di jam 8.58. Jadi kita terlambat beberapa menit, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kita semua yang hadir di sini. Senang sekali saya bisa berada di sini. Saya diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator pada seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Evan Milaurin. Saya mahasiswi di program studi Desain Komunikasi Visual. Seperti yang tadi Pater bilang, seperti yang tadi MC juga bilang, seminar kita hari ini kita membahas tentang logo, citra dalam mempromosikan sebuah produk. Maumere 2, kemudian melanjutkan ke SMP Frater Maumere, melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Maumere, dan menyelesaikan studi sarjananya di jurusan Desain Komunikasi Visual di Telkom University Bandung, dan sekarang sedang menyelesaikan studi S2-nya di jurusan Magister Manajemen di Telkom University Bandung juga. Baik, terima kasih moderator yang cantik di pagi hari ini. Selamat pagi Pater, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang sempat hadir di pagi hari yang cerah ini. Semoga selama mengikuti pemaparan seminar saya selalu cerah ceria juga. Sebelumnya saya mengulang lagi yang disampaikan oleh moderator cantik saya. Kalau di kelas saya memanggilnya Sis Mira, karena beliau umurnya lebih dari saya, sehingga kita lebih asik untuk memanggil Sis Mira. Oke, perkenalkan kembali, nama lengkap saya Yesita Madonna Fitmat Madahi Pupung, SDS dan akan official MM Magister Manajemen di tahun ini. SDS itu sarjana desain. Saya asli orang Mita Tebu, orang Maumere. Mungkin dari beberapa teman-teman yang berpikir, setelah lulus S1 ini kira-kira teman-teman dari desain komunikasi visual ini bekerja sebagai apa? Akan jadi apa? Mereka akan bekerja di instansi mana? Sedikit sharing sebelum saya mulai. Tidak apa-apa kan Pater, saya sharing tentang pengalaman saya di dunia industri kreatif.
waktu saya kuliah S1, kami memiliki kesempatan magang di perusahaan yang kami inginkan. Jadi kami mengapply ke semua perusahaan yang kami inginkan untuk namanya kalau di kampus kami kerja profesi. Kami mengapply-nya sebagai salah satu proses untuk kami memahami dunia kerja itu seperti apa. Kemudian saya dan beberapa teman berkesempatan untuk magang di salah satu BUMN besar di Indonesia dan bahkan di mancanegara. Kami mencoba mengapply ke sana dan ternyata kami diterima. Kami diwawancarai oleh bagian marketing. Kemudian kami sedikit berdiskusi. Beliau mengatakan bahwa perusahaan sebesar PT Bio Farma Indonesia ternyata juga membutuhkan seorang desainer. Sebagai apa kami di sana? Kami adalah orang-orang yang siap untuk memberikan promosi, branding, dan hal-hal terkait komunikasi visual yang keperluannya pasti di digital. Sebelum kita lebih jauh terkait logo dan ornamen-ornamen dan tujuan, fungsi, dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita mengenali logo itu. Pada dasarnya kata logo berasal dari bahasa Yunani, yakni logos. Kalau teman-teman di filsafat mungkin sudah sering mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Kalau kewirausahaan saya memberikan sedikit pencerahan. Kemudian di PK, teman-teman PKK, saya juga akan memberikan pencerahan sedikit. Asal kata logo ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya logos, yang artinya pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan. Jadi bisa dilihat di logo yang sekecil itu harus mengandung banyak pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan di dalamnya. Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya kami merangkum itu sehingga menjadi elemen grafis yang indah, yang dapat dinikmati banyak orang, yang dapat digunakan di berbagai macam media dan lain sebagainya. Pemilihan tema ini cocok untuk kita semua. Tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari filsafat juga seperti itu. Karena pada dasarnya ketika kita hanya mengandalkan satu pekerjaan, sekarang ini sudah tidak bisa. Jadi kita harus mencari pekerjaan sampingan seperti berjualan online dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mahasiswa pasti dekat sekali dengan online dan lain sebagainya. Sehingga logo ini sangat penting untuk membranding, untuk mengemas bagaimana produk teman-teman di mata konsumen atau calon konsumen dari teman-teman. Kemudian fungsi logo yang kedua memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Ternyata banyak juga memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Kira-kira bagaimana itu kami merangkumnya dalam satu gambar atau satu maskot atau satu logo kombinasi. Jadi di dalam logo itu harus memberikan informasi. Kalau misalkan kita lihat logo-logo dari brand-brand besar seperti Coca-Cola, selalu saya ambil contoh Coca-Cola karena itu dekat sekali dengan teman-teman dan teman-teman sering menggunakannya atau memakainya di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Coca-Cola ketika teman-teman melihatnya sudah sangat memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Meskipun bentuknya kalau beberapa orang kata abstrak, mungkin yang lain
berkata bahwa ini maknanya seperti apa, tapi dari tipografi yang ditampilkan itu sudah memberikan informasi dan pengawasan serta kontrol atau target pasarnya. Kalau di kewirausahaan pasti segmenting, targeting, positioning sering berdampingan dengan kehidupan orang kewirausahaan. Ini saya perkenalkan ke teman-teman PKK dan filsafat yang belum dekat dengan dunia bisnis digital. Ketika teman-teman melihat logo ini, logo Aqua, teman-teman memiliki motivasi. Jadi dari desainer sendiri atau yang membuat logo harus memberikan motivasi kepada calon konsumennya sehingga mereka tertarik untuk menggunakan produknya atau mengkonsumsi produknya atau bergabung dengan produknya, sehingga mereka tidak memiliki keraguan tersendiri ketika melihat visual dari logo yang ditampilkan oleh perusahaan atau jangan perusahaan atau UMKM. Kemudian poin keempat dari fungsi logo mengutarakan emosi. Jadi tidak hanya memberikan motivasi, logo ini juga harus memberikan emosi terhadap yang melihatnya, yang menikmatinya. Kalau saya sering share ke teman-teman di DKV, saya berkata bahwa seni itu apa yang kita nikmati. Teman-teman membuat logo tujuan paling utamanya untuk presentasi promosi, sehingga dalam pembuatan logo juga tidak semata-mata teman-teman hanya membuat logo. Jadi contohnya mahasiswa DKV diminta untuk membuat logo himpunan DKV. Saya sudah mengajarkan dari hari pertama kami berkuliah, amati, tiru, modifikasi, ATM. Jadi itu hal yang penting untuk teman-teman ketika usaha teman-teman arahnya ke luas atau di dalam konteks lebih luas, teman-teman harus bisa amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi ketika teman-teman sudah mengetahui unsur-unsurnya, saya yakin dalam pengerjaannya teman-teman akan lancar saja. Meskipun banyak kendala, banyak revisi, kalau anak-anak desain suka bilang banyak revisi, tapi itu akan menjadi mudah saja karena sudah memegang teguh akan ditiru modifikasi. Jadi logo kami, logo himpunan mahasiswa DKV, mempresentasikan logonya, makna logo, setiap karakter yang ada di dalamnya, setiap unsur-unsur warna mengandung nilai seperti apa. Saya meminta mereka untuk menjelaskan per orang. Dari logo, kliennya sudah bisa membaca karakter dari sang lawyer. Itu adalah sebuah proses marketing. Bagaimana mereka menampilkan diri mereka di umum sebagai diri mereka sendiri. Kalau membranding diri sendiri itu sebagai diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, menarik perhatian. Logo tidak hanya ada filosofinya, ada warna, ada grafis, ada tipografi, semua elemen yang sudah dimasukkan, namun tidak menarik. Kalau kita ingin menjual satu produk, kita harus berusaha mengemasnya lebih menarik, sehingga kedepannya kalau ada kompetitor, logo kita tidak kalah saing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga, tren. Ini kayaknya kalau teman-teman sekarang pasti mengikuti tren. Jadi karena tren, teman-teman juga
dituntut untuk memiliki logo jika sudah memiliki sebuah usaha atau bisnis. Jika tidak, teman-teman akan ketinggalan zaman. Kenapa Ibu berkata demikian? Karena kita adalah era digital. Segala sesuatu sudah kita digitalisasikan. Sehingga kalau teman-teman memang betul ada pasarnya. Biasanya dari mulut ke mulut kalau yang tidak membranding produknya. Tetapi karena ini sudah ada digital, sehingga ini patut digunakan oleh teman-teman. Logo ini patut digunakan oleh teman-teman ketika ingin berjualan atau mempromosikan dirinya. Desain komunikasi visual ini keren juga ya. Ternyata kerjaan mereka juga banyak. Pekerjaan kami itu sangat banyak. Kalau desainer muda itu biasanya pekerjaan kami dikerjakan ketika malam orang tidur. Ketika orang bangun, kami tertidur. Karena pekerjaan kami fleksibel, dimanapun kami bisa bekerja. Jadi saya dosen pun saya masih menerima freelance, menerima job-job freelance, pembuatan undangan, kemudian flash design, kemudian permintaan-permintaan terkait desain, saya masih menerima. Karena pekerjaan desain ini pekerjaan yang fleksibel, Pak Ter. Kami bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga harus unik. Kalau logo dikemas bulat, kemudian nama desain komunikasi visual pasti tidak akan menarik. Tetapi kalau logo sudah ditambah dengan ornamen grafis, warna, tipografi dan lain sebagainya, itu akan menarik konsumen yang mungkin awalnya tidak tertarik dengan produk teman-teman, yang mungkin awalnya tidak menyukai produk teman-teman ketika teman-teman belum membuat logo. Tetapi ketika sudah membuat logo, orang akan tertarik karena teman-teman menerapkan prinsip unik di dalamnya. Kemudian poin keempat, memorable. Memorable ini agak susah kalau kita pekerjaan yang berat juga sebagai seorang desainer atau sebagai teman-teman yang ingin membuat logo di luar dari program studi desain komunikasi visual. Memorable ini memang agak susah. Kadang-kadang kita hanya membuat logo yang seperti saya ulang-ulang terus sesuai kebutuhan saja, tapi tidak mudah diingat oleh konsumen, sehingga orang gampang melupakan, gampang move on. Kalau kata mahasiswa zaman sekarang, kalau kata generasi kami, generasi 97-an, gampang move on ibu logonya. Kemudian yang kelima, tahan lama. Jadi pembuatan logo tidak semata-mata hanya bertahan 1-2 tahun. Ketika logo itu sudah mulai, ketika produk itu atau perusahaan itu dikembangkan, teman-teman harus mengusahakan bahwa logo ini akan bertahan terus-menerus sampai waktu yang tidak akan ditentukan, Ibu. Membuat logo harus sampai waktu yang tidak akan ditentukan. Jika kedepannya ada perubahan ornamen dan lain sebagainya, itu adalah proses teman-teman melihat kebutuhan. Tetapi harus tahan lama, seperti logo Aqua. Dan mungkin saya kembali lagi seperti logo Coca-Cola.
atau mungkin orang di bagian pemasaran marketing, dia pasti paham. Biasa yang menggunakan jenis logo ini adalah perusahaan-perusahaan berita yang sulit untuk digrafiskan, sehingga mereka rata-rata menggunakan jenis logo letterman. Ini berupa singkatan saja, seperti yang teman-teman ketahui, ada CNN, ada H&M, kalau bacanya mungkin teman-teman baca yang lain, H dan M, ini adalah brand pakaian, brand fashion. Dia hanya mengambil singkatan saja. Kalau letterman, bisa teman-teman lihat contoh di atas, di depan. Ini merupakan contoh-contoh logotype letterman. Kemudian kita lanjut ke wordmark. Jadi sekarang selesai seminar pasti teman-teman sudah mulai, oh ternyata Facebook itu adalah kategori logo wordmark. Oh ternyata Google adalah kategori logo wordmark, ya. Mereka hanya mengambil nama dari perusahaan atau nama dari brandnya, menggunakan tipografi khusus. Ini menggunakan tipografi khusus dari mereka sendiri. Sehingga kalau ada brand lain yang mengikuti sama persis, mereka akan dikatakan plagiat. Karena tipografi ini yang dimiliki oleh Facebook, Google, Coca-Cola adalah hak milik mereka. Ini adalah hak merek mereka. Kemudian saya lanjutkan logo marks. Yang pertama kita membahas tentang pictorial marks. Biasanya ini digunakan oleh brand-brand besar yang sudah memiliki kedudukan tersendiri. Mereka sudah memiliki kedudukan di mata konsumennya. Jadi tidak perlu banyak ornamen dan tulisan di dalamnya. Konsumennya sudah tahu bahwa ini adalah Apple, ini adalah Nike, ini adalah Android. Biasanya yang menggunakan ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki kedudukan tersendiri. Mereka sudah memiliki kedudukan di mata konsumennya, sehingga tidak perlu banyak ornamen di dalamnya. Ketika mungkin Ibu Fenty melihatnya, oh itu adalah Apple. Mungkin Ibu Fenty juga adalah user Apple. Dia pasti sudah mengetahui ketika melihat gambarnya ini adalah logo Apple. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada logo tanpa keterangan apapun, itu dikategorikan sebagai pictorial mark. Atau ketika teman-teman melihat logo Wendy's, kalau yang sudah pernah coba Wendy's, enak sekali logo. Ketika sudah melihat logonya, makanannya, kalau kata susternya makanannya enak, Ibu. Kemudian memang maskot ini sangat-sangat dekat dengan keluarga, family, karena dia berbau makanan, minuman, kemudian barang kebutuhan rumah tangga. Jadi kadang-kadang perusahaan seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga, mereka banyak menggunakan maskot sebagai logo. Yang keempat, kombinasi. Ibu, apa itu kombinasi? Kombinasi itu adalah
gabungan dari tipografi dan elemen grafis seperti Burger King. Dia penggabungan dari ini adalah bentuk burger. Kalau teman-teman lihat, saya coba zoom. Burger King ini penggabungan dari elemen grafis dan tipografi. Tapi mereka tidak terpisahkan. Mereka adalah kapal yang sejati. Mereka itu tidak dapat dipisahkan. Meskipun mereka kombinasi, tapi mereka tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Kemarin saya sempat minta di Pak Wanto panduan pembuatan logo IFTK Ledoloro. Saya rasa ini penting juga buat teman-teman. Jadi ini mungkin saya ambil secara garis besar panduan penggunaan logo Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledoloro. Kalau dari yang kita lihat bahwa penggunaan logo tidak boleh digunakan oleh warna-warna ini, karena ini merupakan ketentuan. Mungkin setelah seminar ini, Patel dan Bapak Ibu dosen akan mulai berpikir keras bahwa oh ternyata kita harus membuat logo sedetail mungkin, penjelasannya harus sedetail mungkin. Jadi dari kesimpulan ini bahwa penggunaan logo IFTK grafis ini hanya diperbolehkan menggunakan warna ini. Inilah di berbagai macam media hanya diperbolehkan untuk warna ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan warna lain, itu sudah melenceng dari ketentuan penggunaan logo. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Nanti pasti ke depannya Pater dan Bapak Ibu dosen akan berpikir keras untuk membuat detail pedoman logo yang baik dan benar untuk digunakan oleh IFTK. Teman-teman yang memiliki organisasi di dalam IFTK sangat-sangat tidak disarankan untuk mengubah bentuk dan menambah ornamen sesuka hatinya. Itu harus melalui proses panjang dan konsultasi. Tidak semata-mata ibu kami adalah IFTK, tidak. Logo IFTK adalah logo IFTK. Tidak bisa digunakan oleh himpunan dan lain sebagainya. Jika tidak ada persetujuan atau jika tidak di dalam ketentuannya tidak ada persetujuan bahwa oh nanti pengembangan himpunan mahasiswa kami menggunakan ini, tidak boleh. Oke, ini mungkin sedikit pencerahan. Oke. Kita lihat di sini sudah kita mengarah ke digital sehingga segala sesuatu sudah didigitalisasikan. Logo sudah semakin bagus, semakin mengalami pembaharuan yang lebih bagus dan lebih keren menurut saya. Sehingga kita perlu tahu dasar dari logo ini dan dasar untuk penggunaannya itu seperti apa. Saya berikan contoh sedikit penggunaan logo dari salah satu kampus negeri Universitas Indonesia. Ini adalah pertanggungjawaban Universitas Indonesia terhadap logo kampusnya. Bisa dilihat ada CMYK. Kalau saya bahas panjang lagi, nanti kayaknya sebentar saya memberikan kesempatan untuk saya punya mahasiswa menjelaskan CMYK, sehingga mereka harus tampil, mereka harus bisa berbicara juga. Harus ada ukuran, bentuknya seperti apa, fontnya.
universitas sekelas Universitas Indonesia saja memiliki panduan logo yang mereka akan terapkan di segala media. Kalau lihat warna kuning ini hampir sama kayak IFTK. Semoga kedepannya juga kita bisa seperti UI, amin. Ini identifikasi logo. Jadi mereka membuat logonya, ada tagline-nya juga. Ada tagline dari logo tersebut, memperkuat unsur logo di dalamnya agar mampu diingat oleh mahasiswa. Mungkin tagline-nya juga berupa kesimpulan dari visi dan misi kampus. Maybe, karena ini hanya orang UI yang tahu. Saya hanya ingin menunjukkan secara garis besar bagaimana panduan penggunaan logo. Kemudian kita lanjut saja. Ini seperti kita tadi sudah mulai ada bentuk simbol UI, sudah ada penjelasan sedikit. Nanti Kak Wanto dan Kak Vitus akan bekerja banyak untuk menjelaskan bentuk simbol dari IFTK seperti ini. Warna ini juga masih maknanya. Baik, terima kasih untuk Miss Jessica. Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ada satu pertanyaan. Jadi begini, ketika tadi kita bahas, Miss menjelaskan tentang logo untuk pengaplikasian ke beberapa bagian itu, saya connect ke logo BEM kita. Seperti yang Miss jelaskan, karena teman-teman dan saya tahu, kita juga lihat logo BEM hampir lurus-lurus mengikuti logo IFTK begitu. Pertanyaan saya, apakah logo BEM ini sudah masuk dalam kategori logo yang tepat sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan dalam pembuatan sebuah logo yang baik dan benar? Terima kasih. Oke, setelah menjelaskan panjang lebar, langsung ada serangan dari sisi kiri. Dia mengajak saya untuk berpikir keras. Nah, ketika ada sedikit salah pengucapan, saya akan dibombardir dari belakang dan dari samping kanan mungkin. Oke, kemarin mahasiswa saya bertanya kepada saya, Ibu, apakah logo BEM itu sudah benar? Saya ketika melihat, saya berbicara dari segi desainer, saya akan mengatakan bahwa logonya tidak benar. Ibu, kenapa tidak benar? Pasti ada pro dan kontra. Ibu, kenapa tidak benar? Kan BEM adalah satu kesatuan dari IFTK. Kenapa kami tidak boleh mengambil logo IFTK sebagai logo kami? Kalau kita mengumpulkan orang-orang yang paham tentang desain, mereka akan berkata bahwa Ibu, logo ini coba direvisi kembali, karena mereka mengganti warna dan menambahkan unsur grafis di dalamnya. Sedangkan logo IFTK itu hanya boleh seperti ini. Kenapa Ibu tidak boleh kami menambahkan? Ini adalah ketentuan dari kampus bahwa logo kita hanya boleh digunakan seperti ini.
salah warna logo BEM, warna logo apa? Indah. Menurut orang lain pasti indah. Tetapi kalau kami yang sudah mengalami naik turunnya kebutuhan desain, kami berkata itu tidak indah. Karena itu merubah warna dan bentuknya, bentuk asli dari IFTK. Baik, terima kasih Miss. Berarti di sini kedepannya mungkin BEM bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari DKV untuk mungkin merebranding logo BEM supaya bisa jadi lebih baik lagi menurut kita, menurut kita semua. Kita masuk ke sesi berikut, sesi tanya jawab. Tapi di sini saya punya aturan main untuk diskusinya. Ada 4. Yang pertama kita bagi dalam 2 sesi untuk tanya jawab. Dari bagian humas dan promosi, saya punya beberapa pertanyaan, lebih dari 1. Yang pertama saya mau apresiasi dulu, saya senang sekali ada seminar hari ini tentang logo karena kita baru rebranding. Pertama itu saya punya pertanyaan tentang konsistensi logo. Sebenarnya tadi saya mau tanya banyak tentang konsistensi logo, tapi setelah lihat penjelasan Ibu Yesita dengan contoh dari UI, itu cukup banyak menjawab pertanyaan saya. Lalu saya mau tanya juga tentang berapa lama sih sebaiknya satu lembaga itu bisa pantas atau sudah saatnya rebranding logo gitu. Berapa lama kalau kita tuh terhitung terlalu cepat untuk rebranding logo. Lalu saya mau tanya ke Ibu Yesita, menurut Ibu logo kita ini sudah cukup menjadi cita belum sih untuk mempromosikan branding Ledalero itu sendiri? Dalam artian Ledalero tanpa logo pun brandingnya sudah oke gitu, menurut saya ya. Lalu tentang hak cipta, bila mana ketika desainer dia mendesain sebuah logo lalu diberikan kepada institusi, kapan logo itu menjadi hak sepenuhnya institusi? Misalnya logo kita ini kan didesain oleh desainer yang notabene free gitu. Sejauh mana kita boleh mengutak-atik ornamen-ornamen logo itu? Apakah ada aturan-aturan tertentu bahwa kita harus konsultasi gitu, harus atas persetujuan dan konfirmasi desainer, kita boleh ganti warna, kita boleh kasih tambah kata-kata, misalnya di situ ada institut filsafat, sementara logo yang asli diberikan itu kayak tadi yang Ibu Yesika tampilkan, warnanya minimalis, bahkan dia ada apa namanya kayak gradasi ya di pinggirnya, sedangkan yang sekarang kita pakai adalah yang warnanya penuh kayak gitu. Lalu pertanyaan bonus. Beberapa waktu belakangan ini saya lihat banyak perusahaan di kota-kota besar, misalnya perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan baru gitu, kebanyakan logo mereka itu kurang colorful gitu dibandingkan logo-logo yang brand-brand besar sudah lama. Perusahaan-perusahaan yang besar itu kan lebih colorful, lebih warna-warni gitu, sedangkan banyak perusahaan sekarang yang warnanya itu lebih kayak monokrom, minimalis gitu. Kenapa sih itu kira-kira? Dan saya kira mungkin desainer logo IFTK itu dia bikin logo asli kita yang awal itu warnanya juga minimalis tuh. Kira-kira kenapa sekarang warnanya mati, kurang ceria, kurang colorful gitu. Terima kasih banyak, selamat siang. Nama saya Tessa, mahasiswi Prodi Kewirausahaan semester 1. Pertanyaan saya, apa beda logo, lambang, dan simbol? Misalnya, lambang negara Indonesia Garuda tidak sering disebut logo, sering disebut lambang, atau misalnya logo IFTK, apa bisa disebut lambang IFTK? Terima kasih. Terima kasih Tessa. Pertanyaan saya, berbicara soal seni, rasa tentu memiliki kadar tersendiri. Dan setiap kita kalau berbicara soal seni, semua orang tidak memiliki rasa seni yang sama. Apa yang dianggap baik bisa saja dari orang lain tidak baik. Itu komentar saya awal. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah ada kriteria tertentu yang menjadi tolak ukur Tuhan untuk menjadikan suatu nilai seni yang dilihat sebagai nilai ukuran universal atau nilai tunggal gitu?
Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sedikit berkomentar mengenai logo. Ketidaksesuaian antara atribut logo yang menerangkan suatu maksud atau makna, tetapi bertentangan dengan kualitas yang disampaikan dalam logo tersebut. Saya bisa ambil contoh seperti dalam dunia periklanan. Dalam dunia periklanan, suatu produk biasa dilebihkan, dan ini merupakan suatu produk suatu ciptaan hoax. Dan ini saya minta tanggapan dari ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Tadi pertanyaan pertama dari Kakak Hermina terkait berapa lama terhitung sebuah logo harus boleh diubah. Sesuai dengan yang sudah saya pelajari di S1 kemarin, untuk perusahaan-perusahaan besar mereka boleh rebrandingnya 5-10 tahun. Jadi dalam kurun waktu itu, jadi misalkan contoh di FTK baru 6 bulan, otomatis dia tidak memiliki hak untuk merebranding logonya tersebut. Kalau kurun waktunya sudah lebih dari 5-10 tahun, mungkin dia akan bisa melakukan rebranding. Seperti saya memberikan contoh, kembali lagi ke Coca-Cola, karena Coca-Cola adalah salah satu produk yang terus-menerus membawakan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan dari setiap negara. Selama 5-10 tahun sehingga mereka sudah bisa terus memperbaharui logo tersebut. Sepertinya sudah bisa menjawab pertanyaan pertama dari Kakak Hermina. Kemudian pandangan saya terkait citra logo IFTK. Dari logo pertama, mungkin ketika saya kecil, karena saya orang Maumere, asli Maumere, lahir besar di Maumere dan merantau ketika kuliah saja. Saya melihat logo STFK dulu, saya belum bisa mendefinisikan apa-apa. Tetapi ketika sudah di rebranding, seperti yang kita bicarakan tadi, ketika sudah di rebranding, pencahayaan mulai muncul dari logo tersebut. Logonya semakin minimalis, tidak banyak elemen di dalamnya, mengandung makna yang penting dan inti di dalamnya. Dan menurut saya ketika kita akan mempromosikannya ke dunia luas, itu sudah menjadi bekal yang bagus untuk kita, karena logo kita sudah sangat keren. Kita tidak perlu, kalau di Maumere, kita tidak perlu lagi memberitahukan ke masyarakat bahwa ini logo IFTK ketika eksistensi kita sudah lebih 1-2 tahun, karena pasti akan cepat dikenali. Kalau di luar mungkin kita akan pelan-pelan memperkenalkan, tetapi menurut saya dan pandangan saya sebagai seorang desainer, logo ini bisa bersaing dengan logo-logo universitas lain. Seperti contohnya logo kampus saya, Telkom University, yang mendominasi warna merah. Kita akan memiliki karakter sendiri dengan warna hijau dan kuning. Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita masih bisa merevisinya kapan. Jadi selama kita belum mendapatkan hak merah itu yang termasuk di dalamnya ada logo. Jadi kalau misalkan IFTK sendiri masih ingin merevisi logonya, masih sangat bisa. Karena kita belum mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai hak merek dari kampus ini, hak logonya. Jadi masih sebelum kita mendaftarkan, kalau ada revisi dari desainernya dan
direvisi dari Pantai Rektor dan jajaran stafnya masih sangat bisa untuk kita ganti. Tapi mungkin ini kita berbicara di ranah desain. Kalau kita kembali lagi ke akademis dan lain sebagainya akan sulit karena kita harus melalui segala macam persetujuan. Tapi kalau ranah desain masih sangat bisa kalah. Kemudian saya menjelaskan pertanyaan keempat adalah pertanyaan bonus untuk adik Yesita. Kenapa sekarang logo itu kurang colorful? Melihat dengan kebutuhan dari konsumen, rata-rata konsumennya adalah orang muda. Mereka tidak menginginkan bentuk logo dan warna logo yang banyak. Mereka lebih cenderung ke flat design. Jadi kemarin saya sempat baca sedikit artikel bahwa sekarang minat warna di generasi milenial ini sangat-sangat kurang. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang simple dan tidak berwarna, flat design disebutnya. Logo dan lambangnya. Logo sendiri memiliki sifat yang sama dengan lambang pada dasarnya. Karena kalau kita lihat lambang negara kita apa? Lambang negara kita apa sudah mengantuk? Lambang negara kita apa? Garuda. Coba tolong lebih tegas sedikit. Masa pembicaranya tegas, audiensnya melemah. Lambang negara kita apa? Logo memiliki sifat yang sama dengan lambang, tetapi penggunaan logo tidak seluas lambang. Ingat, penggunaan logo tidak seluas lambang. Lambang negara kita dapat gunakan di berbagai kebutuhan kita. Sedangkan penggunaan logo, misalkan tadi nama siapa? Desa membuat logo makanan tidak bisa taruh di pemerintahan. Jadi lambang itu bersifat luas. Dia bisa diterapkan di segala macam unsur. Terkhusus unsur pemerintahan itu dia bisa diterapkan. Tetapi kalau logo, ruang lingkupnya lebih kecil. Sesuai ini tadi. Karena kita membuat logo itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Kita bicara soal seni itu bebas. Perlu digarisbawahi, seni dan desain itu berbeda. Kalau teman-teman ingin bertanya perspektif saya tentang seni, saya akan menjawabnya selaku seniman. Kalau teman-teman akan bertanya saya terkait desain, saya akan menjawab sebagai seorang desainer. Seni itu tidak memiliki ruang, dia bebas. Jadi kenapa seniman-seniman, mau seniman patung, seniman lukis, dan lain sebagainya, karya-karya mereka terkesan vulgar, karena mereka tidak memiliki batasan. Seni, kalau untuk seni sendiri, sehingga apapun yang dibuat mereka, yang menurut mereka indah, itu akan menjadi hal yang dijual. Kalau dalam konteks seni, karena desain adalah pengembangan dari seni, jadi saya tidak mengkategorikan dalam situ. Kalau kita berbicara tentang desain, ada unsur-unsur desain yang harus dicermati oleh teman-teman. Mulai dari garis, warna, struktur, dan lain sebagainya. Nanti banyak sekali, sehingga saya berbicara di ranah seni. Jadi kalau teman-teman bertanya, setiap karya seni yang dihasilkan itu memiliki nilai dan tanpa batasan. Sehingga kalau kita lihat karya-karya seniman
Jadi tidak bisa kita batasi dan dia memiliki ruang bebas sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan keinginan dan harapan dari sang seniman. Kalau ditanya, kira-kira lukisan ini atau gambar-gambar vulgar ini dijual akan laku atau tidak, Ibu? Akan laku di kalangan mereka. Saya tekankan, akan laku di kalangan mereka. Mungkin ketika teman-teman sekalian saya tampilkan gambar atau lukisan yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman merasa bahwa ini tidak ada harganya, ini tidak ada nilai. Tetapi ketika kita duduk di sini, kita adalah seorang seniman, itu akan memiliki nilai yang luar biasa. Yang keindahannya itu hanya dinikmati oleh mereka sendiri. Yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu apa yang membuat dia indah. Jadi kalau kita berbicara konteks seni itu luas, tidak memiliki batasan, dan nilainya diakui oleh orang-orang yang menikmatinya. Kalau kita berbicara tentang desain memiliki batasan, dia harus melalui segala proses sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat diterima oleh audiensnya, target pasarnya. Seperti itu. Jadi begini, kenapa setiap produk terkesan lebay, terlalu berlebihan menampilkan produknya, karena tidak jika seperti itu dia akan kalah saing di pasarnya. Konsumennya tidak akan tertarik dengan satu bungkusan. Misalkan teman-teman ingin menjual kipas hanya dengan seperti ini, mungkin ada beberapa konsumen yang membelinya. Tetapi ada beberapa konsumen juga menginginkan packaging, kemudian tagline, kemudian pengemasan video dan iklannya yang selebay mungkin, sehingga mereka tertarik. Kadang-kadang saya termasuk user yang membeli sesuatu karena lucu, bukan karena saya butuh. Tetapi ketika saya melihat makanan atau bentuknya lucu, packaging makanan yang lucu, saya akan membelinya. Jadi sebenarnya ada dua kategori konsumen. Konsumen yang membeli sesuai dengan kebutuhan dan konsumen yang membeli sesuai dengan keinginan dan selera, gaya hidup, lifestyle. Sehingga kenapa kita harus menyesuaikan itu? Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, produk kita akan mati. Produk kita tidak akan berkembang. Sebuah produk makanan donat akan hanya menjadi donat ketika tidak dipromosikan dan tidak dilebaikan. Kalau dia dilebaikan, dia akan menjadi donat hits. Bahasa-bahasa yang seperti ini saya rasa teman-teman bisa memahaminya. Sehingga kenapa orang periklanan itu terkesan mereka selalu lebay memberikan informasi. Karena ini adalah proses marketing, pemasaran. Bagaimana mereka menarik konsumen agar konsumen dapat membeli produk mereka, mengkonsumsi produk mereka, meskipun kadang tidak enak atau tidak sesuai dengan keinginan, tetapi rata-rata konsumen saat ini sesuai dengan riset dan lain sebagainya. Kalau bertanya itu, apakah itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa kebutuhan konsumen saat ini ingin yang lebih-lebih? Ya tentu. Home base di Pisah. Saya satu pertanyaan dalam diskusi tadi kita bicara tentang selain bicara tentang logo pada umumnya, dan juga kita bicara tentang aturan-aturan. Jadi misalnya yang ditampilkan tadi itu logo UPI dengan segala kriteria, itu berarti kita bicara tentang prinsip-prinsip etis di balik itu. Jadi ada hak cipta orang. Bagaimana menggunakan itu, bagaimana desain logo itu digunakan tanpa modifikasi. Jadi ada semacam aturan baku yang ditetapkan di sana. Ya, oleh institusi tentu. Jadi saya bayangkan di samping kreativitas dalam desain logo itu kita juga bicara tentang
etika. Ya, jadi saya ambil contoh gini ya tentang marketing. Ya. Jadi fungsi marketing ini salah satu tujuan logo untuk marketing, dia untuk menjual, untuk mempromosikan. Marketing dan tujuan marketing itu kan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam prakteknya itu seringkali seperti pertanyaan terakhir tadi, dia bisa melenceng pada manipulasi. Saya beri contoh ya. Contohnya kita bisa beli misalnya, kita tahu produk di pasar itu ada Fanta, ada Sprite dan Coca-Cola. Tapi ternyata ketiga-tiga produk tadi itu ada di bawah dari Coca-Cola Company. Jadi sebetulnya ketika kita membeli Sprite itu sama saja kita membeli Coca-Cola atau kita beli. Jadi poinnya di situ tidak ada pilihan. Perusahaan sengaja menciptakan diversifikasi produk lalu menawarkan kepada pasar. Dan jadi dengan tujuan marketing tadi. Menjadi pertanyaan untuk saya, sejauh mana itu kalian di orang-orang DKV dan wirausaha melihat itu pentingnya itu etika bisnis, ya? Karena justru itu yang menurut saya untuk yang bertugas untuk mengontrol supaya bisnis itu juga dipandu oleh prinsip-prinsip etis tertentu. Karena misalnya tadi kita bicara tentang hak cipta orang, sejauh mana itu bisa dimodifikasi atau tidak? Ya? Karena pada level praktis tujuan dari marketing itu adalah untuk mendapat sebanyak mungkin pelanggan, atau dengan kata lain kita katakan tidak bisa menipu sebanyak mungkin orang. Ya? Itu dengan pengandaian bahwa konsumen itu gampang dikibulin gitu kan. Ya. Tapi pada posisi lain, ada prinsip-prinsip yang mesti dikendalikan gitu. Pertanyaannya, bagaimana itu orang-orang yang bekerja di bagian logo, pemasaran, kewirausahaan melihat posisi filsafat moral atau etika itu pertanyaan. Terima kasih. Bagaimana cara seorang desainer dan seorang marketing memasukkan unsur-unsur moral di dalamnya sehingga tidak melenceng jauh dari ketentuan, dari hal-hal penting yang sebenarnya harus kita lihat. Jadi nanti di mata kuliah kami sendiri, saya langsung saja karena kalau kita sudah berbicara terkait akademis, berarti kita harus berdasarkan apa yang telah kita buat dan apa yang telah kita pelajari. Waktu S1 kami juga belajar tentang psikologi persepsi. Kemudian kami mempelajari juga tentang logika. Sehingga meskipun secara liar dan bebas kami berekspresi, kami tetap mengarah kepada etika. Jadi kenapa desainer itu hadir, Poter? Karena di dalam desain sendiri nantinya kami akan mempelajari tentang psikologi dari konsumen, kemudian logika-logika yang digunakan ketika kami mempromosikan atau kami menghadirkan sebuah produk atau barang. Kami harus memasukkan hal-hal penting terkait kepentingan yang memang harus diperhatikan. Tidak bisa seenak kami untuk ternyata ini bagus dan lain sebagainya. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Kami juga mempelajari itu bahwa ketika kami mendesain atau membuat iklan, norma-norma itu kami tetap tanamkan di dalam iklan dan produk-produk kami, dan mungkin di logo. Jadi pembuatan logo juga memiliki ketentuannya sendiri. Tidak semata-mata berarti ornamen visual yang terkesan vulgar bisa dimasukkan, tidak. Rata-rata logo itu sudah mencerminkan bagaimana mereka saling berkesinambungan dengan unsur-unsur yang ada di luar dari desain dan marketing. Jadi kembali lagi itu target pasarnya. Mereka sudah melihat bagaimana target pasarnya. Ada, kalau misalkan di marketing itu ada STP, segmentasi, targeting, positioning.
sehingga tidak melenceng jauh dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada di tempat kita. Baik, waktu sudah hampir setengah 12. Kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih hampir 2,5 jam pada kesempatan kali ini. Terima kasih Miss Yesta untuk pemaparan seminarnya tentang logo citra dalam mempromosikan sebuah produk. Boleh kita aplaus lagi untuk Miss Yesta. Terima kasih banyak untuk para pater, para dosen, teman-teman audiens sekalian untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih untuk diskusi kita yang sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk teman-teman Prodi DKV yang sudah menyukseskan acara ini. Mawanto dan kawan, terima kasih banyak. Boleh saya minta satu kali aplaus lagi untuk kita semua. Oke, baik. Yang terakhir sebagai penutup, saya mengambil sebuah quote dari Matt McQuist. Dia bilang begini, "A poor logo doesn't mean a business will fail, and a good logo doesn't mean it will succeed. It just helps. Ultimately, a logo is recognized instantly and related to." Sekian dari kami Prodi DKV. Terima kasih Ustaz, terima kasih sudah menemani diskusi kita pada kesempatan ini. Dengan berakhirnya paparan materi dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemateri kita, maka seminar kita sudah selesai juga. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Selamat siang.